Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di TTM Tiba-tiba mistis. Nah Putih, ini kan dari namanya aja udah mistis ya. Nah Betul. pasti berkaitan dengan yang gaib-gaib dong. Betul, apa? Nah dari Putih sendiri ada nggak sih pengalaman mistis? Oh gitu ya, pengalaman mistis aku kebetulan ini, waktu itu aku pulang ngaji nih sama teman aku berdua. Cuk. Nah tiba-tiba depan aku ada yang putih-putih gitu. Kebetulan belakangnya tuh ada pohon pisang. Tebak apa? Bakunti, Bukan. Poci, Ya itu. terus Aku semuanya merinding. sama. Ya abis itu ya kita akhirnya lari buru-buru ke rumah masing-masing. Tapi untungnya si Pocinya nggak ngejar kan maksudnya. Untungnya enggak sih Bukan. amannya. Nah, kebetulan banget malam hari ini tuh bakal ada bintang tamu spesial nih. Betul. Nah, bisa bilang indigo lah Indigo, ya. bener. Nah, langsung aja kita sambut Teh Siti. Duduk ya. Sehat? Sehat. Gimana? Sehat juga. Sehat, Sehat, ya. alhamdulillah. Oke. Kira-kira Teteh udah berapa lama sih jadi indigo tuh? Kalau Udah. tes. Kalau dibilang berapa lama, mungkin lama banget ya, karena waktu indigo itu waktu dari umur 7 tahun. Jadi dari kecil udah sering komunikasi, main, bersinggungan sama mereka yang tidak terlihat sama yang lain. Jadi ya mungkin sekarang udah 33, Udah lama banget ya, udah. ya? Iya, udah lama banget udah itu lama tuh. lah. Nah, dari seorang indigo sendiri itu ada dampak positif sama negatifnya nggak Teh? Kalau dulu sebenarnya sih dampak negatifnya waktu nggak tahu ya. Jadi kan dari umur 7 tahun itu setelah sakit yang parah banget. Jadi awal mulanya Teh Siti indigo juga nggak tahu itu indigo. Karena kan waktu kecil nggak ngerti. Oh iya. Sebenarnya yang kita bermain itu mereka kayak manusia biasa aja, nggak menunjukkan bahwa mereka itu serem atau jahat, enggak. Jadi yang waktu ketemu itu ya mereka tuh anak-anak kecil seumuran Teteh aja. Waktu umur 7 tahun itu mereka ada yang laki-laki, perempuan. Nah cuman waktu pertamanya indigo itu ya Teh Siti itu sakit. Jadi waktu itu sakit sampai 1 bulan lamanya. Nah kalau ini dari dokter sendiri itu katanya sih tifus. Tapi tipesnya itu sukmanya udah nggak ada. Jadi disuruh untuk di rumah sakit pun disuruh untuk pulang aja karena namanya tuh kemungkinan untuk hidupnya cuman beberapa persen lagi, jadi mending dibawa pulang aja kata dokter. Waktu itu di Hasan Sadikin dirawatnya. Nah setelah dibawa ke rumah sama orang tua tuh udah dirawat 2 mingguan, pulanglah ke rumah. Sampai akhirnya di rumah juga bingung aja karena udah nggak bisa masuk minum, makan, udah jadi badan aja sih yang ada cuman telentang aja, cuman kuat gitu walaupun nggak masuk makanan tapi masih hidup, masih ada nafasnya. Cuman kata Abah dulu yang ngelihat Teteh tuh kayak mayat hidup aja. Jadi maksudnya hidup enggak, mati juga belum gitu kan. Makanya ya sampai akhirnya tuh ada temennya Abah. Nah ngelongok. Ternyata temennya Abah itu bukan orang biasa. Jadi beliau tuh mungkin bisa disebut supranatural. Orang yang memang sudah berpengalaman juga dari masalah kegaiban lah. Pas dilihat ternyata sakitnya bukan medis. Ternyata sakitnya itu adalah hilangnya sukma, ada yang bawa gitu. Nah dikasih tahulah ke Abah kalau misalkan si Neng ini bukan sakit medis. Kalau medis pasti bilangnya lambung karena kan dia nggak makan gitu. Tapi sejatinya anak ini lagi dibawa main sama makhluk-makhluk yang suka sama dia gitu. Terus bagaimana cara ngembaliin sukma, maksudnya biar anak saya sehat lagi gitu kan, kata mama saya gitu. Coba aja cari obatnya katanya gitu. Nanti sama saya dikasih air, wujud obatnya itu kayak syariatnya. Coba cari cacing kalung yang ukurannya gede banget, kayak ular tapi cacing kalung gitu. Disebutin juga daerahnya, dan waktu itu kakek yang nyari kan. Dapatlah tuh setelah di ngajiin
berapa kali gitu sama beliau juga. Nah akhirnya sadar dari situ bisa alhamdulillah kembali ya. lagi. Dari situlah jadi kayak bisa ngelihat itu. Jadi sering ngobrol sendiri, ketawa, main, nangis gitu kalau mereka lagi jahil gitu. Oh, itu berarti salah satunya dampak negatifnya ya. Iya. Tapi kalau kata Teteh dulu tuh karena yang tahu cuman mereka aja ya. Karena kan temen Teteh yang biasa kayak kita gitu, manusia biasa banyaknya ngebully. Oh, Jadi iya paham. dari SD sampai SMP kelas 1 tuh kena bulian terus. Jadi nggak mau berhubungan sama manusia yang biasa aja, mending nyari tempat terpencil aja. Kayak kalau ke sekolah tuh nyari yang di belakang toilet. Pokoknya gedung-gedung yang nggak ditempatin sama mereka tuh, sama Teteh tuh didatengin. Nah ngobrol lah sama mereka kayak gitu. Oh, cukup menarik ya Jeng. Iya, menarik banget. Menarik banget. Aduh. Nah, tadi kan udah diceritain sama Teh Siti ya, gimana awal mulanya Teh Siti itu jadi indigo gitu. Betul, Ajeng. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang dunia mistis, stay tune terus di TTM setelah iklan yang berikut ini. Grandmother Chips dipanen dengan tangan sendiri dari kebun pilihan petani. Pengolahan dari tangan ke tangan, dicuci dengan air bersih. Kentang diiris tipis, iya, tipis. Pemberian bumbu autentik yang alami menciptakan kentang gurih yang renyah. Mereka membuktikannya dari anak kecil hingga dewasa. Soal rasa, gak bisa bohong. Chips dimakan berdua atau bertiga, tak kalah nikmatnya. Kentang diwariskan hingga terciptalah keripik kentang Grandmother Chips. Grandmother Chips, make your day more happy. Nah, balik lagi bersama kita di TTM ya, Jeng. Iya, betul, Teh. Nah, tadi tuh udah diceritain sama Teh Siti ya. Pernah nggak sih Teh, lagi penelusuran gitu, ada yang ikut ke Teteh? Wah, kalau dibilang lagi penelusuran banyak yang ikut itu bukan banyak lagi. Jadi mereka tuh kayak pas Teteh datang tuh kayak magnet. Pada kesedot, pada mau masuk. Jadi kalau kata orang mah, Teteh itu disebutnya iga jarang. Apa itu tuh, Teh? Jadi manusia yang sering kerasukan. Oh. Yang jadi kalau makhluk gaib itu suka sama disebut juga bisa, kalau orang Jawa tuh disebut juga tulang wangi. Jadi kalau misalkan ke tempat-tempat yang angker itu melewat aja, mereka tuh bukan ngikutin lagi tapi udah berdesuk-desuk pengen masuk. Kalau Sunda mah lumpuh Yuninya, Teh. Ya, bisa disebut juga iya. seperti itu. Kalau misalkan, jadi kalau dulu waktu punya konten ya, waktu konten 2 tahun, wah berbagai macam problema, suka duka, terus banyak ketemu sama makhluk-makhluk yang belum biasa Teteh temuin. Pas waktu konten ternyata banyak macamnya dan ya rupa-rupa lah. Sebagian mereka pada masuk sih, ada yang jahat, ada yang jahil, ada yang baik, ada yang nunjukin juga, banyak. Apa ya namanya, pengalamannya banyak. Menarik banget ya, Jeng. Iya. Aduh. Nah, kira-kira di studio ini sendiri ada nggak sih Teh? Soalnya aku sama Putih Penasaran nih kita berdua nih. Kalau dibilang mau yang baiknya dulu apa mau yang yang Iya, baik. yang baik aja deh. Yang baik aja. Yang baik aja. Yang baik aja. Kalau di sini ada yang Teteh lihat ya, ada 3 penunggu khusus di ruangan ini. Satu perempuan, 2 sosok yang lumayan agak kekuatannya itu bisa dibilang agak gede lah. Oke. Nah, Ngomong seperti ini aja mereka tuh mau masuk kemana dong? Tahan dulu dong, Teh. Tahan dulu, Teh. Jangan dulu ya. Nah, terus Teteh punya gak sih kayak teman gaib gitu yang bisa diajak komunikasi sama Teteh? Banyak, mau yang Sunda, mau yang Belanda mereka ada. Oh gitu. Jadi terserah. Tapi mau disebutin dulu nggak nih sosok yang ada di sini, kan belum disebutin. oh iya boleh Boleh deh, di-spill. boleh. Spill aja deh. Boleh Dulu ya. Spill aja. Iya, boleh. Oke. Khusus yang nanti di belakang tuh ada sebelah, kalau dari sini berarti kanan Teteh ya. Ya. Itu ada sosok kuntilanak berbaju putih. Rambutnya itu semata kaki. Dia tuh ngikutin kayak gini. Teh. Jadi mukanya itu sebelahnya itu penuh dengan bukan darah,
Jadi kayak belatung yang keluar dari arah sebelah kanan mukanya. Jadi dia tuh selalu nutupin pakai rambut. Makanya rambutnya panjang sampai mata kaki. Kalau yang agak sebelah kiri ini nih di sini, walaupun terang ya, walaupun terang itu ada sosok tinggi besar, tapi tidak berbulu. Cuman dia tinggi besar hitam aja. Mungkin sosoknya seperti makhluk yang pernah teteh temuin, bukan genderuwo tapi seperti makhluk yang gepeng, tinggi tapi hitam dia di sini. Satu lagi yang menguasai yang kalau dibilang dia yang punya tempat ini ada di sana tuh, pintu masuk. Nah, di situ yang arah mau masuk ke sini, arah ke lorong ke sana. Itu ada sosok buta hijau. Jadi bukan artian buta hijau itu bukan badannya hijau ya. Tapi bukan dia kayak itu, hulek ya, bukan? Ya, jadi dia berbadannya tinggi besar gede. Matanya berwarna merah sama kulitnya itu ada semu hijau-hijaunya. Jadi bukan yang hijau banget kayak hulek, bukan ya. Tapi sosoknya dia tinggi hitam tapi kulitnya ada semu hijau-hijaunya. Matanya merah. Dari pertama teteh masuk dia udah kayak ngebatasin mau ngapain kesini kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang negatif itu biasanya kalau datang teteh itu kayak dikasih energi hentakan gitu untuk stop ini ke daerah kekuasaan daerah kita gitu ya. gitu. Tapi setelah kita mediasi ngasih tahu bahwa niat kita tidak apa-apa ya mereka juga welcome. Syukur aja ya. Nah tadi sempat ditanya sama Putih kan katanya teteh punya Temen teman gaib. Nah boleh diajak komunikasi? Bisa. Boleh. Cuman kalau pas meditasi kayaknya teteh nggak bisa sendiri karena harus ada yang ngedampingin. Takutnya bukan sosok teman teteh aja yang mau masuk. Nah harus ada suami teteh yang bisa ngedampingin teteh biar intinya kalian juga nggak was-was gitu kalau ada yang biasa ngejagain teteh. Betul semua. Nah teman-teman semua, buat kalian yang masih penasaran gimana kita mau mediasi nih, bukan kita sih sebenarnya Teh Siti ya yang mau mediasi sama temennya itu. Nah stay tune terus ya di TTM. Duh, lapar kieu euy. Wah, aya keripik. Keras banget. Yah, habis aya deui. Hayang deui. Bohongnya. Keripik kentang dulu. Dibuat dengan 100% kentang asli, dengan wangi yang khas, serta olahan tangan sendiri. Balik lagi sama kita di TTM, tiba-tiba mistis. Nah, tadi tuh udah ditanyain nih sama Teh Siti kan, kalau misalkan Teh Siti ini punya temen Teman gaib ya. Iya. Nah, kan tadi Teteh bilang tuh gak bisa sendiri ya, harus ada suami ya. Jadi kita langsung undang aja nih suaminya Teh Siti. Ayo. Ya. Langsung aja gitu aja ya? Iya, Langsung soalnya aja. penasaran juga kan. Iya, kita penasaran banget tuh. Teteh mau dipegangin nggak mic-nya? Ya. Ya udah.
Selamat malam. Selamat malam. Halo. Boleh perkenalan dulu gak? Siapa Boleh kamu? kenalan dulu gitu. Boleh? Kenalkan, nama saya Ken. Ken. Ya. Ini sedang di mana, Abi? Sedang di Bandung. Sedang di kampus. Kampus. Oh, di kampus. Iya, kampus. Sedang belajar. Iya benar. Belajar jadi mahasiswa. Betul. Oh, ya, saya mengerti. Terus kenapa saya harus dipanggil, Abi? Soalnya Ini dikenalin dulu. Indra sama Ajeng. Oh, yang ini ya, Indra. Ya. Dan ini Ajeng. Ya. Ajeng namanya seperti orang Jawa, susah. Ya, jadi nanti Ken sama kakak-kakak ini nyeritain kisah kisah. apa yang ditanyakan sama kakak. Oh, jadi kan seperti waktu di YouTube Ya, ditanya-tanya. Oh, ya. Boleh. Coba. Kan sudah lama tidak berkomunikasi karena dulu Umi sering konten, tetapi sudah 2 tahun ini tidak lagi. Jadi kan sudah rada lupa kalau ditanya-tanya, jadi teringat lagi. Oke. Ya. Bukan untuk merang, bukan. Oh, tidak. Ngobrol-ngobrol. Ya. Kan mengerti karena kalau untuk perang itu sudah jadi zaman dulu. Betul. Sekarang sudah zaman merdeka saja. Ya, Jangan betul. perang-perang. Terus boleh diceritain nggak Ken semasa hidup kamu ngapain aja? Kalau balik lagi ke masa itu pasti Ken merasa sakit hati lagi, tetapi biar kakak tahu dulu Ken adalah suatu keluarga yang terdiri dari Mommy, Daddy, adik Ken dan juga Ken. Adik Ken bernama perempuan. Ya. Kita ada di satu tempat di daerah Bandung. Ya. Bandung. Dulu waktu zaman Belanda tahun berapa ya Ken tidak ingat, tetapi waktu itu waktu zamannya perang dengan Jepang. Santai aja. Gak apa-apa. Buat kisah. Udah gak ada Nippon sekarang. Karena kalau teringat itu Ken pasti sedih. Jadi dulu Dedi adalah seorang pengusaha kopi dan Dedi bukanlah orang Belanda yang banyak orang bilang bahwa orang Belanda itu jahat. Tidak, Dedi adalah seorang yang baik. Dia juga sangat membawa banyak penduduk untuk bekerja di kebun. Dan Mommy Ken juga berasal dari orang Sunda. Jadi Dedi menikah bukan dengan orang Belanda tetapi dengan orang Sunda. Kenapa Ken juga jadi sedikit bisa berbahasa Sunda sedikit dan juga bisa berbahasa Indonesia. Ketika itu waktu perang dengan Jepang, kita khususnya keluarga Ken karena mempunyai lahan yang sangat besar dan berpengaruh seperti juragan waktu itu, Jepang ingin menguasai dan pada waktu itu semua pegawai yang ada di rumah Ken tidak ada yang selamat, semua dibunuh, ditembak oleh Jepang. Termasuk Ken dan keluarga Ken yang sedang makan pagi waktu itu. Ada Dedi, Mommy dan juga adik Ken. Kita sedang makan, tiba-tiba didobrak pintu depan dan mereka menembak kami semua. Mommy waktu itu sedang di atas, sedang merias wajah, belum turun. Mommy menyaksikan
pertumpahan darah itu dan berteriak. Sama Momi pun akhirnya ditembak mati oleh oleh Jepang waktu itu, karena Belanda yang tidak mau tunduk sama Jepang, mereka bunuh, dan keluarga Ken meninggal ditembak Jepang semua. Usia Ken sama adiknya itu di usia berapa waktu itu Ken masih hidupnya? 17 tahun dan adik Ken masih 9 tahun. Kita tidak ada persiapan apapun karena kita tidak tahu mereka datang dan mau memporak-porandakan keluarga Ken, karena kita sedang makan pagi waktu itu. Ken sedang menyantap roti dan susu yang biasa Ken suka. Dedi sedang makan kesukaan Dedi itu singkong yang direbus. Sedang makan itu, tiba-tiba semua berjalan begitu cepat. Yang akhirnya yang terakhir terbunuh itu Momi ya? Ya Momi terakhir karena Momi Ya. Tidak ada di meja makan, belum turun. Momi sedang berias diri di atas, terdengar suara ledakan dan teriakan. Pada itu Momi melihat teriak dan Momi pun ikut ditembak. Tapi ketika yang lebih sedihnya itu waktu kita sudah tiada, kita sudah mati, Momi tidak bisa bersama kita karena Momi ada rasa dendam sama orang Jepang. Jadi Momi selalu waktu itu selalu bersifat sinis kalau ada orang yang datang. Kalau ada orang asing datang ataupun orang pribumi datang, Momi selalu menunjukkan rasa seperti orang jahat, Belanda jahat. Padahal Momi tidak jahat. Momi cuma trauma, Momi cuma ada rasa kesal yang tidak bisa diutarakan sebelum dia mati. Abi bantu, jadi kalau ada salah satu rumah di mana penampakan kuntilanak merah yang sangat agresif, nah itu suka menampakannya itu di jendela. Nah itu mominya Ken karena sebenarnya mereka ini keluarga Ken ini keluarga yang beriman meskipun Belanda tapi tahu sudah mengenal Tuhannya. Agamis gitu ya. Mominya itu karena melihat pembantaian semua pegawai ada dendam kepada Jepang hingga akhirnya pas menuju kematiannya terpisah. Kalau Ken di tempat beda lagi sama Dedi sama Bella. Nah kalau mominya itu khusus di kamar itu. Bahkan saya nanyain ke pegawai-pegawai yang waktu itu rumahnya dijadiin perusahaan taksi. Itu pada nggak mau di kamar itu, pada nggak kuat gitu. Sering ada yang didorong, tiba-tiba ada yang kayak ngap gitu. Di kamar itu, kamar mominya Ken itu. Tapi kalau di tempat Ken, di tempat ruang makan enak lah auranya gitu, meskipun serem tapi nyaman lah. Itu ya kisahnya ya Ken ya. Betul. Ikut sedih kita jadinya. Ya karena kalau bercerita lagi ke belakang itu seperti membawa ke masa lalu, tetapi kan sekarang sudah tidak sedih, kan sudah senang, kan sudah bertemu sama Umi, sudah ketemu sama Abi, termasuk Momi ya. Ya Momi sekarang ya. sudah bahagia, sudah tidak ada dendam lagi, kita sudah bersama lagi walaupun tidak di tempat yang waktu itu kita hidup mati dalam keadaan yang dijahatkan, tapi kita sudah ikhlaskan dan sekarang Ken jadi bisa ketemu, bisa masuk dalam tubuh Umi waktu Umi ke sana. Explore ya. Ya. Nah, aku boleh tanya Ken? Boleh. Nah, boleh ceritain nggak Ken ketemu sama Umi ya? Ya. Itu di mana? Jadi waktu itu Ken itu sedang di rumah kan, di tempat yang waktu itu Ken mati dibunuhkan di tempat itu, di rumah itu. Tiba-tiba ada 3 orang datang, ya Umi, Abi dan Om Randy waktu itu bertiga. Bukan, no. Tidak ada Om Randy waktu itu, Bi. Om security. Ya security yang biasa ada di situ. Nah
Pada waktu itu Umi tuh jalan-jalan ke rumah Ken. Tapi Ken juga tadinya tidak suka orang asing datang ke rumah Ken. Karena Ken trauma, mereka takut jahat, berbuat sesuatu yang tidak bikin damai rumah Ken. Jadi Ken pegang kaki Umi waktu itu. Ken tahu Umi bisa lihat Ken. Ken ajak ngomong tapi Umi tidak mau. Umi terus jalan-jalan keliling rumah Ken. Maka dari itu Ken pegang kaki Umi untuk stop, tolong kami gitu. Terus dari situ mediasi, Ken tidak tahu cara masuk dalam tubuh manusia seperti apa, kan tidak bisa. Waktu itu tidak bisa masuk dan bisa ngobrol seperti Ken masih hidup lagi, seperti ini lagi, tidak tahu caranya. Tapi Ken cuman pengen ngobrol sama Umi waktu itu, dan waktu itu Umi bisa ngajarin Ken untuk kalau Ken mau mediasi, Ken mau pinjam raga Umi untuk bisa komunikasi, boleh dengan cara ini, dan Ken jadi bisa. Ternyata di situ Ken bahagia bisa ketemu lagi sama banyak kakak-kakak waktu konten, mereka baik-baik, tapi Ken juga selalu kasih tahu Umi kalau lagi konten di rumah yang jahat, ada banyak makhluk yang tidak baik. Ken selalu dampingi Umi biar mereka tidak jahatkan Umi. Dari situ Ken jadi lebih merasa hidup lagi, walaupun sekarang sudah berbeda. Termasuk adik Ken, Bella, terus Momi dan Dedi dibawa ke guru Umi. Mereka semua sudah diislamkan dan kami jadi hidup bahagia bersama-sama lagi. Wow. Ya. Cukup menginspiratif ya. Menarik juga ya. Nah, kan berarti temenan sama Umi ini cuma Ken aja sendiri berarti? Tidak, kita semua keluarga sudah mengenal Umi. Ada Momi, Dedi, ada Bella dan juga Ken. Kita berempat sering ngobrol, sering minum teh, dan juga kita sering beradu, apa itu ya namanya kalau orang sekarang itu sharing, bergosip. Oh, gosip. Oh, di dunia gue juga ada gosip ya ternyata. Jadi sebenarnya gosip itu cuma kilasan, tetapi yang sebenarnya itu seperti mengasih tahu kalau ada bencana, kalau ada sesuatu yang akan terjadi di sekitaran lingkungan tempat tinggal Umi ataupun di negara Indonesia. Nah, kita sering komunikasi itu, termasuk kemarin pemilihan pemimpin baru, kita juga sharing-sharing. Cukup menarik banget ya kisah dari Ken ini ya. Jadi ini tempatnya kita bukan di tempat biasa, tempat apa itu? Konten, Ken di explore. bawah ada siapa itu yang dekat tangga? Sosok kakek-kakek. Oh, kakek-kakek. Ya. Di tangga? Ya, di sebelah sana di tangga di sini. Tapi yang Ken takutkan itu dia sosok dia. Kamu berteman dengan aku, jangan jahat-jahat. Dia sebenarnya dia tidak jahat, cuman dia lebih gagah saja dari Ken. Tapi kalau Ken sudah pakai kuda, lebih gagah Ken. Dia tidak bisa naik kuda, kalau Ken bisa naik kuda. Ya, ada yang cantik juga, tetapi Ken tidak mau lihat. Ya, tidak mau. Takut suka ya sama Ken? Tidak mau. Bukan suka, tetapi dia lebih seperti menggoda-goda. Tidak suka. Tapi yang di tangga itu baik kan? Kakek-kakek dia seperti yang menjaga gedung. Jadi di sini itu ada dua. Di sana yang hitam, di sini yang baik. Positif, negatif. Kalau di sini, kalau naik tangga itu bagusnya permisi, karena kakek suka duduk di situ. Nah buat sobat kampus ya teman-teman semua, bisa nih jadi kayak apa?
warning Kalau gitu ya. misalkan- Iya, kalau lewat tangga LP ya. Betul. Ya, seperti permisi atau kita mengucap salam dalam hati saja tidak apa-apa. Karena kalau misalkan banyak kejadian kecelakaan itu di tangga biasa. Kalau orang lagi melamun kosong, nah itu biasanya banyak sekali yang dijadikan bahan untuk mereka celaka itu. Pasti salah satunya kalau di gedung seperti ini tuh tangga, lift, kan Abi, terus balkon. Nah, balkon itu kalau misalkan orang yang lagi putus cinta, nah kakak-kakak yang putus cinta tuh jangan dekat-dekat dengan balkon. Karena mereka suka diam di sana. Takutnya mereka bawa energi negatif dan membawa kakak untuk loncat ke bawah itu. Cinta apa itu kan cinta? Ya cinta yang sering bikin Galau. Bikin nangis ya. suka galau. Ken juga pernah jatuh cinta di Siapa dong? Kasih tahu Boleh dong. dikasih tahu nggak? Sudah sih kalian sudah tidak ada, dia sudah pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia belajar lagi cari cara jitu buat cari perempuan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ken permisi pulang? Mungkin udah aja ya, Jeng. Iya, sudah cukup. Udah cukup, Ken. Oke. Makasih banyak Makasih udah banyak. bisa. Sama-sama, terima kasih. Ken sekarang sudah masuk TV. TV lagi apa? Iya, TV loh. TV. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ken. Aku lihat cantik. Ih, kamu suka ya? Iya, suka. Tetapi cuma suka, tidak bisa jatuh cinta. Beda. Tidak apa-apa, mungkin karena hatinya baik, jadi terlihat lebih bercahaya. Oh, betul. Ya. Sudah, kalau tidak ada lagi kan permisi, terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Dah, aman teh. Oke, aduh, Aduh. kok jadi nangis aku ya? Cukup menarik ya teh kisahnya si Ken itu. Iya. Waktu dulu konten tuh dia tuh sempat jadi primadonanya konten kreator. Karena kalau ada dia tuh bisa jadi ketawa, bisa jadi Sedih ya. sedih, terus dia juga kayak jadi petunjuk buat para konten kreator untuk tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Jadi kan mereka makhluk gaib itu punya batasan yang kalau emang masuk ke sini harus ada resikonya seperti ini. Nah, Ken sering diajak dulu explore. Makanya dia tahu yang namanya pocong, dia tahu yang namanya kuntilanak tuh setelah explore. Karena waktu itu hidupnya itu ya cuma di rumah itu aja. Di rumah itu, terus dia juga paling ke halaman belakang rumah. Jadi belakang rumahnya tuh kayak hutan. Hutan kota. Jadi bener-bener dia seliwaran di situ aja, tapi pas udah kena jadi dia tuh jadi pernah dibawa ke Bekasi, ke Jakarta, terus dibawa ke Purwakarta, dibawa ke pabrik yang banyak perjanjian. Jadi dia tahu gitu makhluk-makhluk dan jadi pengetahuan juga buat dia dulu kayak gitu. Seru banget ya malam ini aja, aduh. Oh, dari tadi speechless loh. Oh, merasa merinding Bener ya. ya, bener. Nah, udah nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara. Betul aja. Buat kalian yang masih penasaran dengan dunia mistis, jangan lupa saksikan terus TTM di setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 12 malam hanya di TH TV. Ya, Nah, sampai jumpa di minggu depan. Makasih ya Teh. Terima kasih. Sama-sama, sehat selalu, sukses selalu.